Shalom, puji Tuhan kita sudah berada di akhir pekan. Mari kita bersyukur bersama keluarga dan mari kita menyambut hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami boleh bersama-sama menikmati hari pekan. Di akhir ini kami bersyukur karena ada kesempatan lagi bersama keluarga merenungkan firman-Mu. Mohon nikmat pengertian Roh Kudus agar kami memahaminya dan dapat hidupi dan dapat menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan terambil di dalam Galatia 3 ayat 27 sampai 28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah dalam Yesus kita bersaudara. Nah, bersaudara dari kata saudara. Dalam arti sempit, saudara itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan keluarga, dan marga. Dari kata sedara atau arti kandung, ya, dari ayah atau ibu. Itu disebut dengan saudara atau satu darah. Namun secara umum saudara itu tidak harus berhubungan dengan keluarga atau saudara daging. Melainkan bisa berarti satu nenek moyang, satu keturunan Adam. Setiap orang siapapun dia mengaku dirinya adalah keturunan Adam, sesungguhnya dia adalah saudara. Terlepas dari suku apa, bangsa apa, agama apa. Tetapi dalam pengertian lain saudara itu diambil dari kata satu udara. Artinya setiap orang yang masih dapat menghirup udara dan bernafas, sesungguhnya dia adalah saudara. Luar biasa, sungguh indah dan agungnya makna dan nilai dari kata saudara. Namun sangat disayangkan dalam kenyataannya sampai dengan saat ini kata saudara hanya kata indah saja. Dalam prakteknya yang terjadi walau saudara daging. Tapi yang ada terjadi adalah saling membunuh. Apalagi kalau sudah berurusan dengan warisan, dengan wasiat, dengan harta gono-gini, dengan keluarga. Apalagi tanpa ada hubungan darah, lebih parah lagi. Nah, pada abad pertama bangsa Yahudi bergaul hanya dengan bangsa Yahudi. Bangsa Yunani juga bergaul dengan bangsa Yunani. Orang kaya dan orang miskin tidak pernah berbaur, bahkan apalagi bergaul. Namun demikian dalam Roma 16 ayat 1-16 Paulus menyebutkan bahwa jemaat di Roma terdiri dari orang-orang seperti Priscilla dan Aquila, orang Yahudi. Kemudian ada Epenetus, orang Yunani. Ada Febe, ia telah memberikan bantuan kepada orang banyak. Jadi kemungkinan seorang yang kaya. Dan juga ada Philologus, identik dengan nama budak. Apa yang mempersatukan orang-orang dari latar belakang yang sangat berbeda dan beragam ini? Jawabannya adalah satu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia, firman Tuhan katakan, kita telah dipersatukan. Dan di sana di dalam Dia tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Secara lahir ya memang masih ada orang Yahudi, orang Yunani. Tapi dalam arti sebenarnya bahwa kalau kita sudah percaya pada Kristus, beriman kepada Kristus, maka persaudaraan kita tidak lagi berdasarkan suku-suku atau sukuisme. Satu suku saja, tidak. Melainkan segala suku bangsa. Jadi dengan siapa saja, dari suku apa saja, yang utama adalah bahwa semua bisa saling kita kasihi, bersama-sama saling maju membangun kehidupan yang semakin lebih baik. Yang kedua, bahwa di dalam Kristus tidak ada hamba atau orang merdeka. Artinya, kalau sudah percaya Kristus jadi orang Kristen, maka persaudaraannya tidak lagi karena berdasarkan status sosial. Apakah karena dia kaya, apakah karena dia miskin, apakah karena dia bos, atau dia pemimpin, atau mungkin dia anak buah. Tidak ada lagi ya bahwa semuanya kita bangun hubungan karena kita sudah di dalam Kristus. Kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Ya, dan itu sesuatu nikmat dan anugerah Tuhan beri. Yang ketiga bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Walaupun memang kenyataan masih ada laki-laki perempuan. Tetapi artinya kalau kita sudah percaya Kristus, jadi orang Kristen, maka tidak ada lagi namanya diskriminasi. Tidak ada lagi namanya genderisasi.
Ya, ada perbedaan bahwa laki-laki lebih hebat, laki-laki lebih utama. Tidak. Artinya, baik perempuan, baik laki-laki sama nilainya, setara, dan punya kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan, untuk berkarya, untuk berkarir di mana saja. Jadi memang sangatlah wajar jika kita ingin tinggal, bekerja, dan beribadah bersama orang-orang yang mungkin sama seperti kita. Namun, lagi-lagi itu yang bukan yang Tuhan kehendaki. Dan itu berarti kita belum mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mati dan menyelamatkan kita bukan untuk seperti itu, tetapi supaya kita benar-benar bisa menerima satu dengan yang lain, karena Kristuslah yang mempersekutukan kita. Kristuslah yang mempersatukan kita. Dan mempersatukannya bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darahnya yang mahal. Darah Kristus. Ya, karena itu mari supaya kita bersama-sama memaknai ini dan bisa menghidupinya, mari kita menjadi berkat. Mari kita bersama-sama menyampaikan kasih Kristus untuk supaya kita menjadi garam dan terang, untuk boleh menjadi saksi Kristus. Maka itu akan sangat efektif dan ampuh kalau kita bersatu. Itu sebabnya Yesus berdoa sebelum dia naik ke sorga, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Karena itu mari ingat, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan. Dan ingat bahwa di dalam Yesus kita bersaudara. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Kembali kami diingatkan siapa kami di hadapan-Mu. Dengan semua latar belakang apapun, kami sesungguhnya telah dipersatukan oleh Kristus yang sudah mati bangkit untuk setiap kami, agar kami bersatu mewujudkan dan menghidupkan serta melakukan kehendak Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling bersatu, jadi saudara dalam Kristus, dan mari mengisi hari ini dengan penuh sukacita bersama keluarga. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.